Soal nomor 1. Hampir semua negara di ASEAN wilayahnya berbatasan dengan laut. Namun, ada satu negara yang tidak berbatasan dengan laut, yaitu titik titik titik. Nah, adik-adik, untuk negara di ASEAN yang tidak berbatasan dengan laut, ini memiliki julukan yaitu tanah terkunci atau the landlocked country. Nah, sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 1, Kak Evan akan menjelaskan julukan dari negara pilihan A sampai pilihan D. Untuk julukan dari negara Kamboja, ini adalah negara Angkor Wat. Kemudian untuk julukan negara Thailand, dia diberi nama Gajah Putih. Kemudian untuk julukan negara Laos, ini adalah tanah terkunci. Kemudian untuk Brunei Darussalam, ini mempunyai julukan yaitu petrodolar. Pasti sudah tahu kan untuk jawaban soal nomor 1 yang mempunyai julukan tanah terkunci atau the landlocked country itu ada di pilihan C, yaitu negara Laos. Kemudian soal nomor 2, gambar di atas merupakan bendera negara titik titik titik. Adik-adik, untuk gambar yang pertama, ini merupakan negara Kamboja. Kemudian untuk bendera yang kedua, ini adalah negara Vietnam. Jangan lupa untuk gambar benderanya diingat ya. Jadi untuk jawaban soal nomor 2 ada di pilihan B, yaitu negara Kamboja dan Vietnam. Soal nomor 3. Mata pencaharian utama penduduk negara ASEAN yang ditunjukkan pada nomor 11 pada gambar peta di atas, yaitu titik titik titik. Adik-adik langsung kita lihat untuk petanya. Dan sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan menjelaskan negara-negara yang bergabung di ASEAN pada peta tersebut. Kita mulai dulu dari nomor 6. Di sini nomor 6 adalah gambar dari negara Myanmar. Kemudian untuk peta nomor 5, peta nomor 5 adalah negara Laos. Lalu untuk peta nomor 7, ini merupakan negara Thailand. Lalu untuk peta nomor 8, ini merupakan negara Kamboja. Lalu peta nomor 3, ini merupakan negara Filipina. Kemudian untuk peta nomor 9, ini adalah negara Brunei Darussalam. Kemudian untuk nomor 10 adalah negara Malaysia. Dan untuk nomor 11, ini merupakan negara paling maju, yaitu Singapura. Kemudian untuk nomor 12 sendiri, negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Nah, pada nomor 11 di peta ini merupakan negara paling maju di ASEAN adalah Singapura. Maka untuk mata pencaharian penduduknya itu ada di bidang industri. Jadi jawabannya ada di pilihan B. Soal nomor 4, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di kawasan ASEAN. Terdiri dari ribuan pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Mata pencaharian utama penduduk Indonesia selain di bidang pertanian, yaitu di bidang industri. Pertanyaannya, berikut hasil industri terbesar di negara Indonesia adalah titik titik titik. Adik-adik, di sini yang ditanyakan adalah hasil industri. Dari pilihan A sampai pilihan D yang merupakan hasil industri ada di pilihan B, yaitu mesin-mesin industri dan komponen elektronik. Soal nomor 5, peran yang dilakukan Indonesia dalam ASEAN yaitu berperan untuk melaksanakan secara bertahap kawasan perdagangan bebas ASEAN
atau AFTA. Peran ini termasuk dalam bidang titik-titik-titik. Adik-adik diingat untuk kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA itu merupakan peran di bidang ekonomi. Jawabannya ada di pilihan D. Nomor 6, negara yang diperintah oleh seorang raja, tetapi hak dan kekuasaannya terhadap rakyat diatur dan dibatasi oleh Undang-Undang Dasar disebut kerajaan konstitusional. Negara ASEAN yang pemerintahannya menganut sistem tersebut adalah titik-titik-titik. Adik-adik, untuk jawaban soal nomor 6 itu adalah negara Thailand. Jawabannya ada di pilihan C. Soal nomor 7. Negara ini terkenal dengan julukan negeri jubah kuning karena di mana-mana tampak biksu yang mengenakan jubah kuning serta kuil-kuil yang indah dan megah, yaitu negara titik-titik-titik. Adik-adik, untuk negara yang mempunyai julukan negeri jubah kuning itu merupakan negara Thailand. Ada di pilihan D. Soal nomor 8. Di bawah ini adalah peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya adalah titik-titik-titik. Adik-adik, sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 8, Kak Evan akan menjelaskan dari pilihan A sampai pilihan D. Untuk pilihan A, berperan untuk mengadakan perjanjian ekstradisi, yaitu penyerahan pelarian penjahat yang tertangkap di antara anggota ASEAN. Ini merupakan kerjasama di bidang politik. Kemudian untuk pilihan B, membangun daya saing Indonesia di ASEAN melalui pemberdayaan badan usaha milik desa. Ini merupakan kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Kemudian untuk pilihan C, sebagai anggota SEAMEO, ini merupakan kerjasama di bidang pendidikan. Lalu pilihan D, berperan aktif dalam ASEAN Culture Week. Ini adalah kerjasama di bidang sosial budaya. Jadi sudah tahu kan untuk jawaban soal nomor 8? Jawabannya ada di pilihan D, yaitu berperan aktif dalam ASEAN Culture Week. Soal nomor 9. Di bawah ini, salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan komoditas ekspor agar dapat bersaing dengan produk luar negeri, kecuali titik-titik-titik. Nah, adik-adik, Kak Evan jelaskan untuk ekspor. Ekspor sendiri adalah menjual barang ke luar negeri. Nah, untuk jawaban soal nomor 9, di sini yang ditanyakan adalah kecuali, berarti yang bukan. Jawabannya ada di pilihan C, yaitu bantuan kredit dengan bunga yang tinggi. Nomor 10, di bawah ini adalah alat komunikasi zaman dahulu yang digunakan militer sebagai informasi intelijen dan biasanya disampaikan dengan kode Morse berupa ketukan. Alat tersebut adalah titik-titik-titik. Adik-adik, untuk alat ini bernama telegraf. Jadi jawabannya ada di pilihan D. Soal nomor 11. Modernisasi adalah proses perkembangan masyarakat yang masih bersifat tradisional menuju masyarakat yang bersifat modern. Berikut dampak negatif yang ditimbulkan adanya modernisasi dalam kehidupan, kecuali titik-titik-titik. Adik-adik, untuk jawaban soal nomor 11 ada di pilihan B, yaitu terbentuknya sikap terbuka akan perubahan dan keinginan untuk berinovasi. Nomor 12, salah satu ciri kehidupan yaitu berkembangnya proses kehidupan. Salah satu tujuan dari modernisasi adalah titik-titik-titik. Jawaban soal nomor 12 ada di pilihan A, yaitu mencapai masyarakat yang lebih maju. Untuk individualis sendiri, ini merupakan sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Nomor 13, salah satu dampak positif dari alat komunikasi pada gambar di bawah ini adalah titik-titik-titik. Adik-adik,
Untuk gambar di sini adalah alat komunikasi yang bernama handphone. Untuk dampak positifnya berarti dampak yang bagus. Jawaban soal nomor 13 di pilihan D, meningkatkan prestasi akademik. Nomor 14, perubahan sosial merupakan suatu proses pergeseran struktur atau tatanan di masyarakat yang meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Di bawah ini salah satu contoh adanya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, kecuali titik, titik, titik. Nah, adik-adik, sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 14, Kak Evan akan menjelaskan untuk pilihan A sampai pilihan D. Untuk pilihan A, ini merupakan gambar anak-anak sedang bermain handphone. Kemudian untuk pilihan B, anak remaja sedang melakukan fashion show. Kemudian untuk pilihan C, ini adalah gambar anak sedang bermain enggrang. Dan enggrang sendiri adalah permainan tradisional. Kemudian untuk pilihan D, ini adalah seorang petani sedang membajak sawahnya dengan traktor. Nah, untuk pilihan A, pilihan B, dan pilihan D, ini adalah termasuk kegiatan dari modernisasi. Di sini kecuali berarti yang bukan ada di pilihan C, yaitu seorang anak sedang bermain enggrang permainan tradisional. Soal nomor 15. Seiring perkembangan zaman, kehidupan modernisasi semakin maju dan berkembang. Hal ini bukan hanya terjadi di sektor teknologi informasi, tetapi terjadi juga dalam sektor teknologi transportasi. Di bawah ini adalah salah satu manfaat modernisasi dalam sektor teknologi transportasi, kecuali titik, titik, titik. Nah, adik-adik, untuk jawaban soal nomor 15 itu ada di pilihan D, yaitu memudahkan masyarakat mendapatkan informasi. Soal nomor 16. Yang termasuk alat transportasi modern adalah titik, titik, titik. Nah, Kak Evan akan menjelaskan terlebih dahulu untuk pilihan A sampai pilihan D. Pada pilihan A, ini merupakan gambar dari alat transportasi yang bernama becak. Nah, becak sendiri adalah transportasi tradisional. Kemudian untuk pilihan B, ini merupakan gambar dari perahu layar. Nah, perahu layar sendiri juga merupakan alat transportasi tradisional. Untuk pilihan B, ini adalah alat transportasi bernama bemo. Dan bemo sendiri ini juga merupakan alat transportasi tradisional. Nah, untuk alat transportasi modern itu ada di pilihan D. Gambar ini merupakan gambar dari KRL. Soal nomor 17. Sebelum modernisasi muncul di kehidupan sosial, masyarakat hidup dengan kehidupan tradisional. Di bawah ini adalah ciri-ciri masyarakat tradisional kecuali titik, titik, titik. Berarti ini yang bukan ya, karena kecuali. Nah, untuk ciri-ciri masyarakat tradisional yang kecuali itu berada di pilihan A, yaitu lebih terbuka dengan hal yang baru. Nomor 18, yang merupakan tujuan dari ASEAN adalah ditunjukkan nomor titik, titik, titik. Langsung kita lihat adik-adik untuk tabelnya. Tujuan ASEAN itu ditunjukkan di nomor 1, yaitu pilihan A. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian nomor 19, posisi peran Indonesia menjadi penting bagi dunia karena wilayah perairan Indonesia digunakan sebagai jalur lalu lintas laut internasional. Salah satu peran yang dilakukan Indonesia dalam ASEAN di bidang maritim adalah titik, titik, titik. Adik-adik, untuk bidang maritim ini merupakan bidang kelautan. Nah, untuk jawaban nomor 19 itu berada di pilihan B.
yaitu mencegah pemancing ikan ilegal dan mencegah kapal-kapal asing mencuri ikan. Soal nomor 20. Di bawah ini adalah peran yang dilakukan Indonesia dalam ASEAN di bidang ekonomi, kecuali titik titik titik. Adik-adik di sini diingat adalah kecuali, berarti yang tidak berhubungan dengan bidang ekonomi. Untuk jawaban soal nomor 20 itu ada di pilihan C, yaitu memiliki peran untuk membuka akses yang seluas-luasnya bagi seluruh penduduk di negara-negara anggotanya dengan memperhatikan kesetaraan gender. Nah, gender sendiri adik-adik ini berhubungan dengan peran dan jenis kelamin